Judul dari diskusi kita kan kita ketahui pada saat ini adalah interaksi sosial, tentang interaksi sosial. Jadi kita ketahui bahwa interaksi sosial adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Ada reaksi berarti ada aksi, berarti ada reaksi. Ya. Berarti juga bahwa dalam interaksi sosial ini pelakunya lebih dari satu, bisa individu dengan individu, bisa individu dengan kelompok, bisa kelompok dengan kelompok, bisa juga berarti negara dengan negara, misalnya kelompok kelompok besar atau kelompok kecil. Oke, di kampung saya itu ada orang yang lagi bangun rumah pribadi. Terus kemudian di sana yang bekerja itu lebih dari 5 orang, banyak, mungkin 10 orang. Tanyanya adalah, apakah ini termasuk interaksi sosial gotong royong? Ini termasuk interaksi sosial gotong royong karena di situ pada kejadian itu termuat kontak sosial dan komunikasi sosial. Terima kasih. Salah. Termasuk karena Yang saya masuk karena masuk ke dalam golongan individu dengan kelompok, si yang punya dengan kelompoknya ini si para pembangun si tukang ya. Saya Oke. itu termasuk ini interaksi gotong royong karena membangun rumah itu memerlukan kerjasama antara individu satu dan individu yang lain membangun rumah. Termasuk karena ada hubungan timbal balik antara yang punya sama yang tukang. Termasuk karena ada kelompok. Termasuk karena jadi apa di dalam interaksi sosial itu ada kontak sosial. Belum selesai dulu. Menurut salah apa itu? Aku belum keluar karena ada yang asosiatif, karena asosiatif itu Salah. karena adanya kontak sosial dan komunikasi. Termasuk gotong royong karena terjadinya transaksi. Antar kelompok. Pelakunya lebih dari satu. Termasuk sosial karena ada timbal balik dan reaksi dan aksinya. Termasuk interaksi sosial karena ada interaksi antara anggota masyarakat. Apa Mbak? Pembangun rumah pribadi. Iya, Berarti orang kerja, bukan gotong. Orang kerja upahan itu. Kalau gotong royong berubah, duit kok. Max Weber, sosiolog, ya, mengatakan bahwa agama adalah percaya terhadap sesuatu yang supranatural, ya, yang mempengaruhi kehidupan kelompok masyarakat. Dia juga mengatakan bahwa agama-agama berbeda seperti Islam, Kristen, Hindu, dan sebagainya, ya, merupakan agama penyelamat. Nah, kalau sekarang kita lihat banyak kasus di mana antara sesama umat Islam dan yang lain itu saling mengkafirkan, apakah ini sesuai dengan apa teori yang disampaikan Max Weber?
Enggak. Ya berani ngomong lah, angkat tangan. Enggak termasuk blame gitu. Enggak termasuk. Enggak termasuk dalam teori. Kan teori wah. Ya itu maksudnya itu. Soalnya kan dalam teori itu menyebutkan agama-agama itu sangat tadi apa sih penting saling menguntungkan gitu. Tuh. Menguntungkan untuk interaksi sosial. Kayak dalam beribadah kan kita kan berinteraksi sosial gitu dan ngobrol, kecuali kalau sholat ya kita nggak boleh ngobrol sholat. Oke, terima kasih. Nggak sama kayak si Max Weber bilang, soalnya kan dari yang kamu bilang Islam sama Islam mengkafirkan, sedangkan Max Weber itu bilang kalau agama itu menjadi penyelamat. Oh. Itu maksudnya nggak, jadi dia tuh nggak pasti interaksinya damai, jadi penyelamat, malah jadi kacau gitu bang. Ya, selamat kamu lulus. Dalam pemilu 2014 dan 2019 kamu juga udah gede. 2019 Masih SMP. Lulus. Iya bang. Kan saya cerita dari 2014 2019 itu Prabowo. Nah coba perhatikan ke sini. Prabowo itu selalu berpakaian safari putih. Ya. Safari warna putih. Baju safari. Kamu jangan bayangin taman safari, beda. Baju safari warna putih dan selalu berkopi. Dia ingin tampak seperti proklamator Soekarno. Dalam interaksi sosial yang disebut ya Imitasi. apa itu imitasi? Meniru orang lain. Imitasi meniru orang lain. Kenapa meniru? Kenapa ditiru? Karena pengen sama kayak si proklamator itu. Bukan di dalam kehidupan ini, dalam pergaulan masyarakat itu ada orang yang suka nanti kalau mau kumpulin terus kumpulin, siapa tahu kamu jatuh di tempat lain kan? Kadang-kadang kita dalam pergaulan itu sering melihat orang yang temperamental, ya kan, gampang marah, kemudian kata-katanya kasar, emosional. Tapi ada juga yang lebih ramah, kata-katanya sopan, ya. Dan itu pasti kemungkinan besar adalah pengaruh orang-orang sekelilingnya. Fakta itu disebut sebagai apa? Siapa dulu tuh? Sugesti, Pak. Apa itu sugesti? Kayak faktor yang didasari oleh mempengaruhi, kayak yang tua mempengaruhi yang muda, terus yang kaya ya pokoknya antara yang tua mempengaruhi yang muda. Terutama anak-anak Gen Z usia kami lah itu jalan-jalan di pasar-pasar, kadang kalau kita lihat banyak tato, rambutnya gigi, ya itu sebenarnya faktor apa? Ya, Faktor identifikasi. Faktor yang menggambarkan perilaku seseorang tersebut, kayak seperti tadi kayak tato, kayak seperti ini, kayak itu menggambarkan perilaku, bisa dibilang orang ganda. Seperti itu. 2019 itu Prabowo
Prabowo dengan Jokowi kan berseteru, mereka berkompetisi. Tapi ketika 2019 Prabowo menjadi Menteri Jokowi, yaitu menjadi Menhan. Dalam pemilu menjelang pemilu 2024 ini dia selalu ingin tampil seperti apa yang sudah dilakukan Jokowi. Saya akan melanjutkan program Jokowi dan sebagainya. Itu apa? Ini faktor simpati, karena ini simpati adalah interaksi sosial yang dipengaruhi oleh rasa kagum dan rasa tertarik. Jadi Prabowo tertarik untuk seperti Jokowi, dia kagum makanya dia mau seperti itu. Namanya satu itu pernah mengalami pelayanan kurang mengenakan di satu rumah sakit, lalu dicurhat sama temen. Entah bagaimana jalan ceritanya, itu curhatannya kok jadi viral. Viral ini kemudian dianggap oleh rumah sakit itu dianggap sebagai merusak nama baik, pencemaran nama baik, sehingga pihak rumah sakit kemudian melakukan tuntutan, tuntutan kepada si Prita, pidana maupun perdata. Perdatanya dia minta Prita bayar ganti rugi sebanyak 2 miliar. Karena permainan sama citra nama Nggak usah, untuk apa? Ya kan penting kamu tahu kasus. Nggak perlu saya sebutin nama. Dalam video juga kan nggak saya sebutin untuk apa? Kan yang penting tahu jalan ceritanya. Persoalannya adalah kemudian terjadi pengumpulan poin receh 100, 200, 500 sampai berkali-kali sampai lebih dari 2 miliar. Itu apa namanya? Ya, itu empati, karena merasakan apa yang orang lain rasakan. Kasihan gitu, kasihan merasakan apa yang orang lain rasakan. apa bedanya dengan simpati? Oh, simpati. Berarti ini pertanyaannya perbedaan antara simpati sama empati, Pak. Kalau misalnya simpati itu interaksi sosial yang didasari oleh rasa kagum atau tertarik kepada orang lain. Kalau misalnya simpati itu interaksi sosial yang terjadi atau didasari karena rasa kasihan atau rasa simpati iba gitu kepada orang lain. Perbedaannya antara simpati sama Kalau simpati kagum atau tertarik kepada orang lain. Kalau misalnya empati itu adalah rasa kasih yang iba terhadap orang lain, bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Peristiwa yang dialami oleh Prita sampai kepada viral, sampai kepada kemudian tindakan dari rumah sakit menuntut sampai terjadinya pengumpulan poin, itu disebut sebagai proses dari itu apa ke proses apa? itu proses dari kasus itu Ya proses apa namanya? apa ya? Proses sosial. Interaksi sosial masyarakat terjadi kemudian membentuk suatu proses sosial, dan dalam proses sosial itu ada komunikasi sosial, ya kan? Habis ini paham? Yang menjadi pertanyaan, kadang-kadang proses sosial itu bisa bersifat asosiatif dan disasosiatif. Kalau seorang ulama ya
dia kemudian mengungkapkan pendapatnya yang berbeda dengan pendapat mainstream, tahu mainstream, pendapat umum, termasuk mana? Termasuk disosiatif, karena disosiatif adalah disosiatif itu isinya konflik, kontroversi dan kompetitif, di mana interaksi sosial itu tidak secara baik-baik dan penuh persaingan. Terima kasih. Terjadi bencana alam, itu biasanya dari mana aja meletus. Tak peduli dari partai A, partai B, atau golongan mana, agama mana, dan sebagainya. Ya. Itu disebut apa? Apa lagi? Itu jawabannya 11. Aku ya? Iya sih. Termasuk asosiatif karena interaksi sosialnya dilakukan secara baik-baik, kerjasama, serasi. Seperti contohnya kementerian selalu membantu atau menanggulangi suatu beberapa tempat yang terjadi bencana alam. Terima kasih. Dengan capres lain itu pastinya saling berkompetisi, ya kan? Kadang-kadang pernyataan yang satu bisa saja menyerang yang lain, bisa juga menjelekkan, dan hampir mustahil saling mendukung. Masuknya kemana? Siapa nih? Itu dia. Oh, aku jawab. Bisa sosial. Disosiatif. Namanya disosiatif. Dia disosiatif karena penuh persaingan. Suatu tindakan ya, yang bisa disadari atau tidak, sengaja atau tidak, itu mempunyai makna subjektif bagi pelakunya. Maksudnya apa? Tindakan subjektif adalah perilaku yang dilihat berdasarkan kebiasaan-kebiasaan dia. Subjek itu kan orangnya, kalau subjektif itu kan berarti dari tindakannya gitu. Kalau tindakan sosial apa? Oke itu. Kalau tindakan sosial Lihat di mana tindakannya dapat ditiru secara berulang-ulang oleh orang lain. Menurut saya itu tindakan sosial atau arti dari tindakannya sendiri. Oleh karena adanya faktor ya, Faktor simpati dan empati. aku ya, apa yang dialami oleh masyarakat Palestina menimbulkan gerakan bela Palestina, itu disebut ya kan? Ya Allah, Jadi ini dia disebut empati kan, karena dia kayak kita sebagai masyarakat biasa kayak merasa kasihan pada warga Palestina. boleh main. Makasih. saya melihat aksi-aksi bela Palestina yang marak di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk yang ada di Jakarta kemarin. Saya nggak mau ikut-ikutan, tapi saya hanya bersimpati. Itu disebut tindakan Batiniah. batin.
apa namanya nggak kenal Anies Baswedan. Anies. Tidak kenal dia pun nggak kenal saya kan. Iya. Sama-sama kita nggak saling mengenal, apalagi saling mencinta, nggak mungkin kan? Kan tak kenal kata saya. Iya. Tapi saya hanya tahu berita-berita aja tentang dia. Katanya di Jakarta begini begitu. Saya pun bukan orang Jakarta, dalam arti bukan tinggal di Jakarta. Walaupun saya lahir di Jakarta, tapi kan semasa Anies saya bukan lagi orang Jakarta. Ya. Itu bahwa saya terpengaruh oleh berita media massa sehingga saya menganggap begini-begini sosok Anies seperti itu yang cenderung negatif. Saya anggap dia jelek lah. Itu disebut Indonesia. Propaganda. Termasuk tindakan batinnya yang prasangka. Prasangka. Dadah. Apa? Ini belum keluar kan? Lagi ya? Lagi